Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Intan Permatasari, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 202521300072 akan melaksanakan ujian kinerja berupa video praktik pembelajaran di SMKS Nusantara Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan mengambil mata pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, tolong dicek terlebih dahulu di bawahnya kalau ada sampah, silakan dibuang. Sudah bersih? Bersih semua ya kelasnya? Kemudian untuk kerapihannya, dicek dulu bajunya, sudah rapi semua atau belum? Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi semuanya. Baiklah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dahulu. Sandi Firmansyah. Ya, hadir semua ya. Nah, oke. Agar kalian mudah mengingat yang Ibu jelaskan, kemudian lebih fokus dalam pembelajaran, dan agar lebih fresh, ayo kita tepuk fokus dahulu. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Minggu lalu kita belajar apa? Apa? Iya, tentang kelangkaan. Masih ada yang ingat apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah sumber daya yang tersedia. Iya, benar. Kelangkaan di mana jumlah permintaan itu lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai masalah kebutuhan manusia. Ibu berharap setelah kita mempelajari ini, kalian dapat menjelaskan mengenai kebutuhan manusia dan menyusun skala prioritas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ada video, tolong kalian simak dan perhatikan dengan baik. Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhan saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, apa isi dari video tersebut? Apa? Saya Bu, video tersebut menjelaskan
menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan jenis kebutuhan manusia. Ya, nah kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kebutuhan manusia? Ya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, segala sesuatu yang dibutuhkan, kata temannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ibu mengenai jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Yang kedua itu ada berdasarkan sifatnya. Yang ketiga itu ada berdasarkan waktu. Yang keempat itu ada berdasarkan subjeknya. Kemudian yang berdasarkan intensitasnya itu ada kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Agar lebih semangat lagi, ayo kita speaking dahulu. Masih ingat ya? Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, kalau sudah jelas, Ibu mau bagi kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ayo duduk per kelompoknya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya per kelompok satu-satu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Di situ ada nama kelompok, kamu isi nama anggota kamu. Kemudian yang kedua, kerjakan berkelompok itu memiliki masalah, setiap kelompok itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Sesuai yang Ibu bagikan. Setiap kelompok itu ada yang 5 jenis kebutuhan. Kemudian analisislah mana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ayo didiskusikan. Ya, mau terus.
Jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Jadi contohnya di situ kan individual kan. Jadi komputer itu kita harus seperti Sudah selesai? Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, kita akan mulai presentasi. Yang mau Ibu tunjuk itu secara berurutan. Jadi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Indria Syafitri. Saya Kumasari. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Makanan dan gizi. Kebutuhan primer. Alasan: makanan dan gizi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa makanan, seseorang tidak bisa bertahan hidup. 2. Pendidikan. Kebutuhan sekunder bisa juga dianggap primer di era modern. Alasan: pendidikan bukan kebutuhan biologis dasar tetapi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, mendapatkan hidup, mendapatkan pekerjaan, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 3. Kegiatan ekstrakurikuler. Kebutuhan tersier. Alasan: kegiatan ekstrakurikuler bersifat tambah, tujuannya untuk mengembangkan minat, bakat, dan presentasi, tetapi bukan
kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Yang lainnya diperhatikan. Sifatnya lebih ke arah pengembangan diri setelah kebutuhan dasar primer terpenuhi. 5. Pakaian dan tempat tinggal primer. Pakaian dibutuhkan untuk melindungi tubuh, sedangkan tempat tinggal diperlukan sebagai perlindungan dari cuaca dan lingkungan. Kasih waktu kawannya bertanya. Di sini ada yang ingin bertanya? Kawannya ayo diperhatikan kawannya presentasi. Apakah HP termasuk kebutuhan sekunder atau tersier? Jawabannya adalah oke, tergantung kebutuhan dan jenis HP-nya. Kalau dilihat dari segi fungsi HP untuk sekedar komunikasi termasuk ke dalam kebutuhan sekunder. Tetapi jika HP dilihat dari jenis bentuk atau dan mengikuti tren dengan harga yang sangat mahal, maka termasuk dalam kebutuhan tersier atau barang mewah. Ya. Ada yang mau yang ditanyakan lagi? Sekian. Tadi kawannya nanya apa tadi? Apakah HP termasuk ke dalam kebutuhan sekunder atau tersier? Kebutuhan HP kalau dilihat dari sifatnya, itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder karena sifatnya itu digunakan untuk komunikasi. Kalau dilihat dari segi tren atau harganya lebih mahal, itu termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Gimana? Ayo, jangan jawabannya. Puas. Ya, tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Ayo silakan maju. Saya Dimas Apriliano. Saya Francisco Senari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kesehatan fisik. Kesehatan fisik merupakan kebutuhan individu. Alasan menjaga kesehatan tubuh adalah kebutuhan dasar setiap orang agar dapat hidup dan beraktivitas. Meski bisa dilakukan bersama, misalnya olahraga kelompok, maka namanya dirasakan langsung oleh individu. 2. Pengembangan karir, kebutuhan individu. Alasan karir berkaitan dengan pencapaian pribadi, pekerjaan, dan penghasilan seseorang. Fokus utamanya adalah peningkatan diri dan keberhasilan individu dalam dunia kerja. 3. Kesejahteraan sosial, kebutuhan kelompok. Alasan kesejahteraan sosial menyangkut kondisi masyarakat secara luas seperti aman, bantuan sosial, keadilan, dan gotong royong. Kebutuhan ini perlu tercapai jika dirasakan bersama-sama dalam kelompok atau komunitas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Perhatikan, yang lainnya perhatikan. Kawannya bertanya. Yang termasuk dalam kebutuhan kelompok yang ada di sekolah kita apa saja sih? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Saya mewakili kelompok 3 izin menjawab. Jadi
kebutuhan kelompok dalam lingkungan sekolah itu ada 3, yaitu pertama perpustakaan, yang kedua musola, yang ketiga adalah lapangan. Contoh kebutuhan kelompok dalam perpustakaan itu adalah seperti siswa-siswi dan guru untuk membaca atau menuntut ilmu. Yang kedua itu adalah musola, ya sama aja seperti siswa-siswi dan guru untuk sholat. Dan yang ketiga itu adalah lapangan. Nah, kita kan tidak mungkin untuk bermain bola atau berlari-larian di dalam kelas. Nah, kita perlu yang namanya lapangan untuk bermain bagi siswa-siswi. Jadi itu jawabannya dari kelompok 3. Gimana? Kelompok 4? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Puas. Mungkin hanya itu yang kami perhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok 4, silakan. Kita ice breaking lagi ya. Masih sama ice breakingnya. Yang kedua tadi ya. Jangan ada yang salah lagi. Ya, coba fokus dulu. Eka, ngadep ke depan. Tepuk 2 kali. Gimana? Coba ulang ya. Coba ulang sekali lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Nah, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Sepertinya semua kelompok sudah memahami. Agar kalian lebih memahami, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Kerjakan dengan teliti untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian secara individu. Dikerjakan. Iyalah. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, silakan soal evaluasinya dikumpulkan. Jika nanti hasilnya itu kurang dari KKM, maka akan dilakukan remedial. Dan jika hasilnya lebih dari KKM, akan diberikan pengayaan. Silakan dikumpulkan. Tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam kebutuhan. Mulai dari kebutuhan berdasarkan intensitas. Itu contohnya tadi ada apa aja? Ada primer, sekunder, dan tersier.
Kalau kebutuhan primer itu contohnya makanan, rumah, pakaian. Kira-kira materi hari ini sudah jelas? Jelas? Gimana perasaannya ketika setelah belajar? Happy. Nah, Ibu bagikan sticky note. Jadi nanti kalian tuliskan perasaan kalian setelah pelajaran hari ini. Boleh ditulis dengan kata-kata, boleh juga ditulis menggunakan emoticon. Nah, nanti kalau sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Enggak usah dikasih nama. Sebelum Ibu membacakan perasaan kalian yang sudah ditulis di sticky note, Ibu mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dimas, tolong beri kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah kita jadi tahu bahwa kebutuhan manusia dalam kehidupan banyak memiliki kebutuhan seperti kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ya, benar. Kasih tepuk tangan buat Ibu. Baiklah, Ibu akan membacakan perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini ya. Ada yang happy banget, kemudian ada yang gembira dan sangat happy. Ada yang saya sangat happy pada pembelajaran hari ini. Ada yang happy. Untuk materi hari ini, Ibu kira sudah cukup jelas ya tentang kebutuhan manusia? Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Jadi tugas kalian di rumah, kalian baca dulu materi tentang ilmu ekonomi. Supaya minggu depan kita belajar sudah ada bekalnya atau gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Baiklah, waktunya sudah habis. Mari kita lanjutkan minggu depan. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa menurut agama dan bangsa yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini